Halo rakyat wangi, welcome to my fragrance game. Bagi yang baru pertama kali mampir, saya ucapkan salam kenal. Semoga kalian suka dengan video review yang ada di channel ini. Dalam video kali ini, saya akan review sebuah blue fragrance yang dianggap sebagai the most overrated men's fragrance dan dibintangi oleh aktor Johnny Depp. Saya yakin kalian pasti sudah bisa menebaknya dengan benar. Ya, this is Dior Sauvage. Bagi kalian yang suka dengan konten fragrance review seperti ini, boleh dong sambil nonton kalian kasih like-nya dulu di bawah, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, dan sekarang kita mulai dulu ke perkenalan produk. Dior Sauvage adalah lini parfum pria dari brand Christian Dior yang paling laris di pasar global saat ini, terutama dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini. Dengan massive campaign-nya yang menggunakan brand ambassador aktor ternama, lini Sauvage ini pertama kali diperkenalkan di tahun 2015 dalam versi EDT. Kemudian karena kesuksesan penjualannya, Dior membuat 3 versi flankernya, yaitu yang konsentrat EDP di tahun 2018, konsentrat parfum di tahun 2019, dan di tahun 2021 ini Dior membuat flankernya yang terbaru yang bernama Sauvage Elixir. Yang akan saya review kali ini adalah yang versi EDP. Flanker yang satu ini diracik oleh in-house perfumer dari Christian Dior, Francois Demachy. Dalam pembuatan versi EDP ini, perfumer memperkuat aroma dominan yang ada pada versi sebelumnya, seperti citrus, metallic, dan smoky accent. Sehingga wangi yang menjadi ciri khasnya ini masih ada. Adapun penghargaan yang didapatkan dari Sauvage EDP ini adalah dia masuk ke dalam top 10 list Best Fragrance 2018, 19, dan 20. Kemudian The Best Perfume Flanker di tahun 2018. Lalu yang terakhir yaitu The Biggest Perfume Flex di tahun 2018 dan 19. Oke, untuk sekarang kita membahas dari boxnya terlebih dahulu. Presentasi boxnya ini cukup simple dan didominasi oleh warna dark blue dan hitam. Tampak depannya seperti ini. Lalu tampak samping dan juga tampak belakangnya itu seperti ini. Ini ada aksen garis-garis tipisnya. Di bagian bottom di sini, seperti pada umumnya, di sini ada barcode, batch code, dan juga ada ingredients. Oke, sekarang kita review ke botolnya. Bentuk botolnya ini simple, namun terkesan mewah. Karena ada brand Dior tentunya. Warnanya ini biru gelap dengan gradasi warna terang di bagian dasar. Dan kacanya ini juga tebal di bagian bawah. Di bagian dasar di sini, walaupun warnanya terang, kita tidak melihat adanya selang parfum di sini. Hal ini karena bahan plastik yang ada pada selangnya itu sangat tipis dan kualitasnya itu bagus. Ketika tertutup dengan air infusnya, ia menjadi tidak terlihat sama sekali, sehingga tidak mengurangi nilai estetikanya. Sekedar informasi tambahan untuk rakyat wangi yang menonton video ini adalah salah satu ciri yang membedakan antara Dior Sauvage yang original dengan yang KW. Pada versi KW-nya atau versi abal-abalnya, yang saya tahu itu selangnya masih terlihat sangat jelas meskipun pada posisi tertutup air dan berdiri standar seperti ini. Di bagian bottom,
Di sini kita melihat logo CD yang terembos ke dalam. Ada informasi yang melingkari logo CD bertuliskan tentang konsentrat, liquid container size, dan brand. Lalu untuk batch code itu ada di sebelah sini. Next kita ke tutup botolnya. Tutup botolnya ini berwarna gelap, ada cuttingan 3 garis yang melingkari sisi tutup botolnya. Pada bagian top, di sini tercetak logo CD yang berwarna putih, yang bila saya putar-putar seperti ini, posisi logo akan selalu kembali ke tengah, karena ini adalah magnetic lead. Kekuatan daya tarik magnetnya pun ini cukup kuat, sehingga tidak mudah lepas dari botolnya. Tapi sebenarnya ini mudah sekali bila kita ingin melepasnya, yaitu dengan cara diputar seperti ini. Dan sekali lagi saya beritahukan, ini adalah ciri produk yang original. Yang produk KW-nya itu tidak magnetik setahu saya. Lalu di bagian dalam, kita di sini melihat adanya logo lebah Dior. Oke, sekarang kita akan membahas sprayernya. Sprayernya ini berwarna silver metallic. Dari leher sampai dengan atomizer pumpnya. Lalu untuk nozzle-nya ini berwarna hitam. Di bagian top di sini ada small detail, yaitu engrave logo CD. Oke, sekarang kita semprotkan pada paper test untuk mengetahui kualitas sprayer dan aroma wanginya. Kualitas sprayernya ini bagus, kualitas high-end. Partikel juice-nya ini yang keluar begitu halus dan deras. Ini juga termasuk salah satu ciri yang membedakan antara Dior Sauvage yang original dengan yang KW-nya. Kesan pertama yang saya dapatkan di sini, ini adalah wangi yang parfum yang fresh dan berkarakter agresif. Sesuai namanya, Sauvage, yang berarti liar. Main accord yang tercium di hidung saya ini ada wangi citrusy bergamot, wangi soft peppery, lalu pada background ini ada wangi metallic, atau wangi yang tercium seperti bau logam. But in a good way ya, ini seperti bau logam yang keren, bau yang berkesan modern, dan yang pasti maskulin. Oke, sekarang kita bahas notes apa saja yang ada di dalam parfum ini. Di bagian top notes, di sini ada bergamot. Ini adalah signature note dari lini Sauvage yang wanginya tuh citrusy. Lalu yang kedua di sini ada Sichuan pepper. Ini adalah golongan spice yang kalau saya deskripsikan itu wanginya seperti gabungan peppery dan citrusy. Kalau di Indonesia, ini dikenal dengan nama andaliman atau spice yang biasanya itu ada di masakan khas Batak. Lalu di bagian middle notes, di sini ada lavender, yaitu note yang saya yakin kalian pasti sudah mengenalnya, yang wanginya itu soft dan menenangkan. Kemudian yang kedua di sini ada star anise, yaitu note yang menciptakan aroma soft dan powdery. Kalau di Indonesia, star anise ini dikenal dengan nama bunga lawang. Lalu yang ketiga yaitu nutmeg atau pala. Note ini menciptakan aroma pedas di parfum ini. Oke, sekarang kita ke bagian base notes. Di bagian base notes ini ada note yang menjadi signature di lini Sauvage, yaitu ambroxan atau ambroxide. Ambroxan ini adalah senyawa sintetik dari ambergris. Bagi yang belum tahu ambergris, ini adalah sejenis zat padat yang dimuntahkan oleh ikan paus. Bahan baku yang satu ini adalah tergolong langka dan harganya itu sangat mahal di dunia. Contoh high perfume yang memakai note ambergris ini adalah Creed Aventus. Makanya sekarang kalian tahu kan kalau harga Creed Aventus itu mahal, yaitu karena salah satunya karena ada note yang satu ini.
Oke, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan ambroxan. Jadi ambroxan ini adalah senyawa sintetik atau versi tiruannya dari ambergris. Wanginya ini kalau saya deskripsikan itu wanginya seperti metallic, musky, dan ambery. Nah, wangi metalik inilah yang memberikan kesan agresif atau wild feeling di dalam parfum Dior Sauvage. Kemudian yang kedua ini ada vanilla. Berdasarkan keterangan dari website Dior, vanilla yang dipakai di Dior Sauvage ini berasal dari Papua Nugini, yang karakter wangi sweetnya itu beda karena ada aksen smoky di sini. Di hidung saya, wangi ini terdetek sangat tipis di fase dry down atau 30 menit setelah penyemprotan. Oke, itulah tadi seluruh rangkaian notes-nya. Yang paling prominent di penciuman saya yaitu adalah wangi bergamot dan ambroxan. Dan ini adalah ciri khas yang ada di Dior Sauvage EDT, EDP maupun yang parfum itu sama saja. Oke, sekarang kita ke pembahasan performa atau SPL-nya. Untuk performa di sini telah saya uji sendiri dengan menyemprotkannya pada pakaian. Di sini saya dapatkan bahwa untuk siage atau jejak wangi yang tertinggal ketika pemakainya bergerak atau berpindah tempat, di sini cukup bertahan lama. Oleh karena itu saya kasih skor 8,5. Lalu yang kedua untuk projection atau daya pancarnya, maksimum terdetek di penciuman saya itu di jarak 2,5 meter di 30 menit awal. Oleh karena itu, saya kasih nilai 9. Lalu yang ketiga yaitu longevity. Untuk di baju saya itu bertahan sangat lama, bisa 12 jam plus. Oleh karena itu, saya kasih nilai 10. Oke, sekarang untuk occasion. Parfum ini itu sangat versatile sehingga bisa dikenakan di segala situasi. Untuk wanginya ini sangat mass pleasing, versatile, dan performansnya bagus. Selain itu, daya tarik prestisnya ini juga dapat baik dari brand Dior itu sendiri maupun dari aktor Johnny Depp selaku brand ambassador dari produk ini, sehingga ada pride tersendiri untuk memiliki dan mengenakan parfum ini. Nah, sekarang kalau dari segi kekurangan, yang pertama yaitu banyak barang KW atau barang abal-abal dari produk ini yang beredar di pasaran karena banyak produsen gelap yang mencoba untuk mengcopy produk ini. Jadinya saya ingatkan, hati-hati terhadap barang yang jauh lebih murah dari harga pasaran, terutama sekali bila kalian mencarinya melalui online. Beberapa ciri barang KW itu sudah saya sebutkan tadi. Semoga bisa menjadi masukan yang bermanfaat untuk rakyat wangi yang menonton video ini. Yang kedua yaitu banyak produsen parfum yang menduplikat wangi mirip dengan parfum ini, sehingga agak mengecewakan nantinya ketika kita mendapatkan komplimen tapi orang menyebutnya merek lain, bukan merek Dior. Lalu yang ketiga yaitu bagian yang paling unik dari parfum ini. Jadi selain populer, parfum ini tuh termasuk parfum love or hate. Hate voting untuk parfum ini tuh juga tinggi di situs Fragrantica. Berdasarkan informasi yang saya dapat, bagi sebagian orang, wangi parfum ini tuh masih terasa harsh atau menusuk hidung karena ambroxannya. Untuk harga di toko online saat ini ada di sekitaran 1,7 juta rupiah sampai dengan 2 jutaan. Untuk saran saya, yang pertama yaitu hati-hati, jangan membeli di sembarang toko online, apalagi yang tidak reputable atau tidak recommended. Perhatikan ciri-ciri keaslian seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalian bisa beli di counter Diornya langsung, atau kalau mau beli di toko online yang saya rekomendasikan di kolom deskripsi. Lalu yang kedua, belilah yang konsentrat EDT atau EDP. Saya tidak merekomendasikan yang konsentrat parfum karena berdasarkan pengalaman yang saya sniff dan juga mendapat banyak reviewer yang saya tahu, konsentrat parfum itu masih terlalu smooth. Karakternya tuh jauh dari kesan sauvage yang artinya tuh liar. Selain itu, yang konsentrat parfum itu performanya tidak sebaik yang EDT maupun yang EDP. Oke, terima kasih rakyat wangi sudah menonton video review saya kali ini. Bagi rakyat wangi pecinta brand Dior, jangan lupa juga tonton video review saya sebelumnya, yaitu
Dior Homme Intense. Ini parfum yang 4 kali berturut-turut menduduki takhta sebagai number 1 di kategori Best Men's Perfume of All Time di penghargaan tahunan di situs Fragrantica. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton videonya di sini. Bagi yang suka dan tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian di bawah supaya kita bisa berdiskusi, saya dapat masukan, dan harapannya channel ini makin berkembang. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.